Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Pasha dengan NPM 24150610669 dari Departemen Sosial dan Kewirausahaan, Divisi Sosial. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil analisis studi case mengenai PKBM, kaderisasi amandemen, di mana terdapat beberapa poin, yaitu kebijakan yang terjadi, dampaknya terhadap organisasi mahasiswa, efektivitas kebijakan, kesesuaiannya dengan aturan yang lebih tinggi, serta sikap atau strategi organisasi terhadap kebijakan tersebut. Baik, yang pertama saya akan membahas poin mengenai kebijakan apa yang terjadi. Nah, pada studi kasus ini, kebijakan yang terjadi adalah amandemen atau pembaruan peraturan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung mengenai sistem kaderisasi mahasiswa. Amandemen ini dibuat untuk menciptakan kaderisasi yang lebih terstruktur, demokratis, dan sesuai dengan aturan kampus. Yang dimana di dalamnya ini diatur berbagai aspek, mulai dari tujuan kaderisasi, pembentukan komite kaderisasi, proses seleksi peserta, hingga kode etik dan sanksi. Selain itu, seluruh proses kaderisasi diwajibkan mengikuti pedoman LKMM sebagai standar pelaksanaan kegiatan. Kemudian, apa dampaknya terhadap organisasi mahasiswa? Kebijakan ini memberikan dampak positif karena organisasi mahasiswa memiliki pedoman kaderisasi yang lebih jelas dan terarah. Aturan ini juga melindungi para peserta dengan melarang kekerasan, intimidasi, dan tindakan yang merugikan selama kegiatan berlangsung. Hak mahasiswa baru juga diperjelas sehingga proses kaderisasi menjadi lebih edukatif dan manusiawi. Namun di sisi lain juga terdapat tantangan karena aturan yang cukup rinci dapat menambah beban administrasi organisasi. Banyaknya dokumen dan persyaratan dapat berpotensi mengurangi fleksibilitas organisasi dalam mengembangkan model kaderisasinya sendiri. Kemudian, apakah kebijakan tersebut efektif? Kebijakan ini dapat dinilai cukup efektif karena memiliki aturan dan mekanisme yang jelas, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pemberian sanksi terhadap pelanggaran. Dokumen ini juga mengatur adanya kode etik, klasifikasi pelanggaran, serta kewajiban pelaporan kepada pihak fakultas apabila terjadi pelanggaran yang berat. Hal tersebut menunjukkan adanya sistem pengawasan yang bertujuan menjaga kualitas dan keamanan dari proses kaderisasi tersebut. Selain itu juga, kewajiban menggunakan pedoman LKMM Pra-TD dan LKMM-TD membuat kaderisasi memiliki arah pembelajaran yang jelas, seperti pengembangan kemampuan, berpikir kritis, komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan ini tetap bergantung pada pelaksana di lapangan. Apabila aturan hanya dipenuhi secara administratif tanpa komitmen yang baik dari pelaksana, maka tujuan kaderisasi yang ideal akan sulit tercapai. Kemudian, pada poin keempat, apakah kebijakan tersebut bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi? Berdasarkan isi dari dokumen, kebijakan ini tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari dasar hukum yang digunakan, yaitu SK Mendikbud nomor 155 tahun 1998, Statuta Universitas Lampung, Peraturan Rektor Universitas Lampung. Yang dimana hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak dibuat tanpa dasar, melainkan disusun dengan mengacu pada aturan yang berlaku di lingkungan universitas. Selain itu, dalam ketentuan kode etik disebutkan bahwa seluruh pihak yang terlibat wajib mematuhi peraturan universitas dan dilarang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum maupun aturan kampus.
Dengan demikian, amandemen ini justru berfungsi sebagai bentuk penyesuaian kaderisasi organisasi mahasiswa agar selaras dengan regulasi universitas dan prinsip pendidikan yang berlaku. Kemudian, pada poin kelima, sikap atau strategi organisasi mahasiswa terhadap kebijakan yang harus dilakukan, di mana sikap organisasi mahasiswa terhadap kebijakan ini dapat mendukung penerapannya karena kaderisasi yang terarah dan anti kekerasan memang diperlukan. Namun, dukungan tersebut tetap perlu disertai sikap kritis dan evaluatif. Organisasi mahasiswa dapat memberikan masukan terhadap aturan yang berlaku agar pelaksanaannya tetap efektif dan juga tidak mengurangi kreativitas maupun kemandirian organisasi. Dengan begitu, kebijakan ini tidak hanya menjadi aturan yang formal, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kualitas kaderisasi mahasiswa. Ini cukup sekian presentasi saya mengenai studi kasus dari PKBM kaderisasi amandemen. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.